Jadi yang menyembelih sapi belum lagi bergerak, masih bergerak, belum lagi mati, oh sudah tanggal kakinya, tanggal perutnya, semuanya, kulitnya sudah dikupas. Betapa menderitanya dia itu. Sudahlah kepedihan saat disembelih, kulitnya dikupas ketika dia masih setengah mati, masih dalam keadaan nazak, sakarat, sudah dibuka kulitnya. Nah, Masya Allah. Nah, sekarang ada mesin buatan Cina, seluruh yang dimasukkan ke sana langsung kulitnya terbuang, langsung isinya keluar. Ada manusia yang dimasukkan ke situ, keluar juga dagingnya. Ya Allah. Jangan-jangan daging manusia pula ya. Ada suatu rumah sakit, wah, Masya Allah, ini ada kebakaran begitu ya. Pemadam kebakaran sering betul di ujung-ujung sana ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang berminta hormat, ada satu rumah sakit bagian ini yang tidak tahu orangnya ini tidak tahu, identitasnya nggak ada, periksa oleh dokter tertentu. Iya, lalu daging itu dijualnya ke tukang sate di Jawa, dijadikannya sate. Kedainya kecil biasa, tapi ramai orang sekali, empuk sekali dagingnya katanya, beda dengan yang lain. Berulang-ulang orang ke situ, ternyata daging manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Tak lagi peduli halal, tak lagi peduli haram. Sudah terjadi manusia makan daging manusia. Ada yang dibuat soto, ada yang dibuat sate, ada bermacam-macam miso. Nah, jadi suatu saat nanti manusia tak peduli lagi halal dan haram. Nah, itulah perlunya kita mengaji, perlunya mendengarkan pengajian, dekat-dekat dengan ulama. Kalau tidak, kita macam-macam yang haram kita dapat. Apalagi sekarang ada fatwa dari kelompok tertentu, katanya kulit babi haram katanya. Ada itu. Dompet, tas, kulit babi halal katanya, asal disama. Padahal kulit anjing, kulit babi, buat apapun disama sampai 1000 kali tidak akan halal, haram. Lalu dibantahnya lagi, apa alasannya Ustaz? Kok kulit babi, lemak babi, tulang babi kok haram juga? Padahal yang disebut di dalam ayat cuma daging babi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, dan daging babi. Dagingnya cuma disebut, tak ada disebut tulang babi, tak ada. Nah, disitulah orang perlu mengaji. Kalau hanya berdasarkan ayat Al-Quran saja tidak dipahami, akibatnya kita menghalalkan bagian-bagian dari babi. Maka banyak orang membuat kulit babi sebagai tas, sebagai dompet. Bulu babi dihidupkan untuk gosok gigi. Bulu babi dijadikan bagian kosmetik untuk memoles pipi ibu-ibu yang ke salon. Hati itu kadang-kadang bulu babi itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran katanya hanya daging babi saja yang haram, lemaknya tidak. Nah, itu perlunya mengaji fikih yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman tentang agama. Tafaqquh fid din. Jadi haramnya kulit babi, lemak babi, tulang babi itu berdasarkan kias. Kias apa namanya? Itu namanya kias musawi, kesamaan, setara, kias setara. Jadi haramnya daging kulit babi, tulang babi karena dia setara dengan daging babi. Pakailah kias setara. Sama dengan kita berzakat dengan beras, kan bisa juga dengan jagung, sesuai dengan daerah kita masing-masing. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan zakat jagung, zakat beras, tak pernah. Kalau zakat itu dengan gandum atau kurma. Kita tidak pernah zakat gandum dengan kurma.
Tapi kenapa beras yang kita pakai? Karena setara. Itu namanya kias musawi. Setara antara gandum dengan beras. Makanan pokok di Arab gandum korma, makan pokok di kita bisa jagung, bisa beras, pada umumnya beras. Karena dia setara, dikiaskanlah. Maka tak pernahlah kita membayar zakat fitrah dengan kurma atau gandum. Malah nggak diterima orang di Indonesia. Kalau kita zakat fitrah kita bayar kurma, diterima nggak orang? Enggak. Kita bayar zakat fitrah dengan gandum, kan contoh Nabi. Bid'ah kita jadinya membuat sesuatu yang nggak dicontohkan Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan. Itulah perlunya mengaji. Jangan hanya membaca di luar saja. Harus kita pahami apa itu kias. Kias itu ada 9 macam. Kias musawi artinya kias yang setara. Jadi babi itu dagingnya setara dengan tulangnya, dagingnya setara dengan kulitnya, dagingnya setara dengan lemaknya. Mustahil ada daging tanpa ada kulit. Mustahil ada daging babi tanpa adanya tulang. Dia setara, sejalan. Maka haram juga lah hukumnya. Begitu kalau mengaji itu. Dari mana? Dari sahabat Rasulullah yang paling banyak menggambarkan kias itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini punya murid lagi. Muridnya itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid lagi. Nah, berdasarkan penelitian dari orang-orang yang hafal ribuan hadis, orang-orang yang hafal seluruh ayat Al-Quran, dia inilah yang mengambil kesimpulan. Jadi karena tempat berbeda itu perlunya kias. Kalau di kampung mana pernah orang korban onta? Mana ada korban kibas? Gak ada. Kerbau dikorbankan orang di kampung. Kenapa? Karena itu binatang yang ada di situ, peliharaan. Harus contoh Nabi ini bid'ah ini. Kerbau ini nggak ada contoh dari Nabi. Itu namanya tak punya otak, tak mengerti dengan. Dikiaskanlah. Kalau onta itu setara dengan kerbau, gandum setara dengan beras. Kias namanya. Apa dasarnya kias? Itulah ayat Al-Quran yang paling sering dibaca oleh khatib setiap Jumat. Apa katanya? Fa'tabiru ya ulil absar. Kiaskanlah orang-orang yang punya otak. Makanya hakim diutus oleh Rasulullah dari Makkah. Muaz bin Jabal ditanya, "Hei Muaz, kamu menjadi hakim di Yaman. Yaman itu kondisinya sama dengan Indonesia. Orangnya kecil-kecil dan kemudian subur, tidak tandus. Banyak pisang, ada padi, ada gandum di sana. Beda dengan Arab Saudi. Muaz, beda itu Yaman dengan kita. Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara nanti kalau ada sengketa di sana? Sengketa apa? Tentang sawah, tentang padi. Karena kita tak ada padi, kita ada kurma. Bagaimana? Wahai Muaz, jawab Muaz, ya Rasulullah, aku akan memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran? Tentang kerbau kan tidak ada dalam Al-Quran. Tentang padi tidak ada. Bagaimana itu? Lalu kata Muaz, aku akan melihat kepada hadis sunnahmu ya Rasulullah. Bagaimana tidak ada di dalam hadis? Karena alamnya berbeda. Perkara yang terjadi itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Bagaimana? Katanya ijtihadu birra'yi. Aku akan memutuskan dengan hasil penelitianku. Istilah lain namanya istiqra, dengan cara membandingkan. Membandingkan itulah namanya kias. Itulah perlunya kias, dibandingkan yang setara. Kalau kita tidak mau membandingkan yang setara ini, kiamat dunia ini kaku. Harus sama juga dengan Rasulullah. Tidak bisa. Kalau gitu orang kafir nggak bisa apa dia.
nggak bisa kurban dia, karena dia tak suka daging sapi, lebih suka kerbau. Kenapa? Sapi terlalu banyak lemaknya, kalau kerbau tidak, memang lebih enak daging kerbau gitu ya. Saya tinggal di Kampar berapa tahun? 8 tahun ya, masuk pesantren. Nah, itu yang saya lihat di sana. Adat istiadatnya saya tahu, siacungnya saya tahu, kurbannya, budaya agamanya, perayaan maulidnya, Isra Mi'rajnya, semuanya saya ikuti. Nah, jadi beri minta hormat, itulah perannya ulama. Perannya ulama untuk memahamkan kaji bagaimana itu kias. Kias setara, namanya kias musawi. Tidak ada satu ibadah pun tanpa kias. Semuanya pakai kias. Itulah pemahaman agama. Kias itu ada 9 macam. Yang pertama kias musawi, mencari kesamaan-kesamaan dengan Arab. Apa kesamaannya? Nggak bisa sama betul seperti Arab, karena di sana Mekahnya dekat, langsung menghadap ke Mekah. Kalau kita ini belum tahu ini menghadap ke Mekah atau tidak, walaupun kita pakai kompas. Kenapa? Harus persis sama menghadap ke Mekah? Nggak bisa. Jadi mengarah saja dah boleh, tak harus persis seperti orang menembak persis, enggak. Mengarah saja, umpamanya kiblatnya di situ, kita menghadap ke, entah ke kiri sedikit kanan, nggak apa-apa. Kenapa? Ya manusia nggak bisa persis betul, kena tempatnya sangat jauh. Boleh. Jadi agama itu tak pula lah sempit. Agama itu tak pula lah terlalu lapang. Itu gunakan afala yatafakkarun. Tidakkah kamu gunakan otakmu? Afala taqilun. Tidakkah kamu gunakan akalmu? Nah, menggunakan akal yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi, itulah namanya ulama. Innama yakhsallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah ulama. Masya Allah. Nah,